agama itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Islam yang kita anut, agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, pokok dasar utamanya adalah berpegang teguh kepada apa yang ada dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah poin yang sangat mendasar di dalam beragama. Berpegang teguh kepada apa yang ada di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya ini, bahwasanya usulus sunnati indana at-tamassuk, yaitu berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah, ashabi Rasulillah, yaitu berpegang teguh pada apa yang ada di dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeriksa hati umat manusia. Maka Allah Azza wa Jalla mendapatkan hati para sahabat asfahum quluban, adalah hati yang paling bersih. Maka Allah Azza wa Jalla memilih para sahabat untuk mendampingi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah para sahabat ikhwatal iman, yang nanti juga akan kita ulas bagaimana pandangan kita terhadap para sahabat ini. Yang jelas, mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih setelah Allah perhatikan dan lihat di mana hati mereka adalah hati yang paling suci dibandingkan dengan generasi dan umat yang lain. Maka itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kegigihan para sahabat, pembelaan para sahabat, perjuangan para sahabat dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada kita, hingga agama ini akan senantiasa tegak sampai hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat ini sampai akhir zaman akan ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi SAW, sampai hari kiamat akan ada sebahagian dari umatku, kata Nabi SAW, segelintir dari umat Nabi SAW, zahirina alal haq, yang mereka itu tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Mereka tidak akan bergeser, mereka tidak akan goyah. Bagaimanapun topan badai menghadang, mereka akan tetap tegar di atas kebenaran. Maka berdasarkan hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tidak akan hilang kebenaran itu di atas muka bumi. Kendati pun mungkin hanya segelintir dari orang-orang ketika itu yang berpegang teguh kepada kebenaran. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kebenaran itu akan senantiasa ada di atas muka bumi ini. Nah, bagaimana kebenaran itu akan sampai hingga hari kiamat? Tergantung pada satu masa, banyak atau sedikitnya orang-orang yang konsisten di atas kebenaran tersebut, kalau bukan lewat jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mungkin kita melakukan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla di hari ini tanpa melewati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in?
Maka keberadaan para sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, mendampingi kehidupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya agama ini tersampaikan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Lewat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Merekalah orang-orang yang bersuntuhan lutut di majlisnya Rasul. Merekalah orang-orang yang selalu melihat dan memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hari-harinya, baik itu ibadahnya, baik itu dakwahnya, baik itu muamalah dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang mereka sampaikan dan ceritakan hingga zaman kita. Dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mereka menjaga apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka membela, mempertahankan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Maka itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka melihat langsung, mereka mendengar langsung, mereka bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keberadaan para sahabat adalah kunci tangga awal disampaikannya agama Allah Azza wa Jalla dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kebersihan dan kejernihan hati mereka, keikhlasan dan kesungguhan pembelaan mereka terhadap Rasul dan agamanya, maka tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, khairun nasi qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Itulah generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi atba'ut tabi'in. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad addal amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah. Bahkan para sahabat mengatakan tidak ada satu jalan pun yang akan mendekatkan kita ke surga Allah kecuali telah disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada satu jalan pun yang akan menjerumuskan kita kepada neraka Allah kecuali Nabi SAW pun telah sampaikan. Inilah yang dijaga oleh para sahabat. Lewat para sahabatlah kemudian turun ini sampai generasi ke generasi hingga akhirnya, hingga hari kiamat. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disitulah titik pentingnya keberadaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya aslus sunnah, pokok agama kita adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh pada apa yang ada di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wa may yushaqiqir rasul, orang yang menyakiti Rasul, orang yang menyiksa Rasul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersakiti. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang bagi mereka petunjuk. Lalu kemudian kata Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Pertama, orang yang menyakiti Rasul. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti, wa yattabi', orang yang tidak mengikuti sabilil mu'minin, jalannya kaum mukminin. Ikhwatal iman, ketika ayat itu turun, siapa kaum mukminin di atas muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dan hanyalah para sahabat.
maka tidak mengikuti jalannya para sahabat termasuk bagian dari menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mereka tidak mengikuti jalan kaum mukminin ketika itu, yaitu para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Maka akan kami lepaskan, kami biarkan, kata Allah Azza wa Jalla, kemana mereka mau. Kalau mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, Allah akan biarkan. Nuwallihi ma tawalla, tapi ingat kata Allah, wa nuslihi jahannam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka akhirnya mereka akan kami campakkan ke dalam api neraka jahanam. Ancaman tegas dari Allah Azza wa Jalla ketika seseorang tidak mengikuti jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in.